Oke guys, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama di sesi kedua video JavaScript. Kita akan masuk ke bahasan variabel. Kalian pernah mendengar variabel nggak di pelajaran matematika? Mungkin kalian pernah uh, mempelajari sebuah variabel di aljabar. Nah, konsep dari variabel JavaScript ini dia mirip dengan variabel aljabar. Kita akan mungkin kalian belum jelas karena mungkin kalian benci matematika atau gimana, karena jujur saja memang matematika itu susah ya, tidak bisa dipungkiri lagi, memang matematika itu susah. Namun kita akan membuat konsep ini mudah dipahami, variabel itu mudah dipahami. Oke, kalian pasti udah baca ini. Kalian bayangkan ada sebuah kotak yang di dalam terdapat apel. Apa sih maksudnya? Oke, karena udah buat gambarannya seperti ini. Nih, jadi kotak itu adalah sebuah variabel. Variabel jadi adalah pembungkus dari sebuah nilai. Nah, ini apelnya. Ini merah-merah ini apelnya. Jadi dia nilai dari sebuah variabel. Singkatnya, atau jika kalian belum paham, variabel itu dia ngebungkus sebuah nilai. Jadi kayak orang ngebungkus bungkus apa ya? Ngebungkus roti. Rotinya ini adalah nilainya dan bungkusnya adalah variabel. Nih, dia tepat menampung sebuah nilai yang jika kita lihat di gambar atas, maka nilai adalah apel. Ini dia adalah nilai, bertindak sebagai nilai. Dan variabel adalah kardusnya. Ini kardusnya. Jika kita terapkan dalam codingan, maka akan nampak seperti berikut. Nah, seperti ini. Ini variabel. Jadi contoh ini variabel. Ini mendeklarasikan bahwa ini adalah variabel si contoh ini. Dan JavaScript ini adalah nilainya. Nah, di dalam contohnya ada apa sih? Ternyata ada JavaScript. Oke. Berperan. Namun setelah ini kan anak mulai dari var ya. Jadi setelah ECMA 5 itu ada pembaruan dalam pendeklarasian variabel, yaitu let dan const. Nilai dalam variabel, sebelumnya let dan const itu ada gunanya masing-masing. Let itu ketika kita masih memungkinkan kita akan mengubah variabelnya. Dan kalau const itu kita sudah seumpama kardus, kita udah menselotip, udah mesegel, udah nggak bisa dibuka lagi. Jadi udah ditampung dan udah disegel. Kalau let itu masih kebuka dan belum diapa-apain, masih bisa dimasukin apa-apa. Oke, langsung kita ke insya Allah variabel kelar, insya Allah paham tentang variabel. Oke, yang kedua kita akan membahas tentang nilai atau tipe data. Tipe data itu ada tipenya. Di nilai itu, nilai variabel itu ada tipenya, tipe datanya. Apa aja? Ada satu number atau integer sesuai namanya. Tipe data ini adalah tipe data angka. Dan tapi angka bulat, bukan yang pecahan. Kalau pecahan apa namanya? Namanya adalah ini yang kedua, float. Dia adalah tipe data angka, tapi dia pecahan. Namun ketika ada tipe data atau nilai yang bukan pecahan, maka bisa disebut juga float, tapi lebih ke number saja kalau bulat. Lalu yang ketiga, string. String adalah tipe nilai yang diawali diapit oleh tanda petik seperti ini, atau yang kita lihat ini dia diapit oleh tanda petik. Nah, apakah string ini hanya teks saja? Tidak. Ketika string diisi oleh angka seperti ini, Anda praktekkan. Nah, ini bukan tipe data number, tapi tetap string. Karena apa? Karena ada titik, ada
tanda petiknya di antara yang mengapit angka itu, maka tetap dinamakan integer, maaf, dinamakan string. Oke, insya Allah paham. Yang keempat, terakhir, itu ada boolean. Boolean itu hanya ada dua, antara true sama false. Dia itu seperti mendeklar atau membandingkan dari perbandingan dari dua nilai, seperti itu. Oke, kita masuk ke operator JavaScript. Kalian ingat ya, dulu kalian pernah belajar matematika, penambahan, pengurangan, pembagian, dan sebagainya. Maka di JavaScript kalian akan bertemu lagi. Tapi tenang aja, kalian gak perlu menghitungnya. Karena dengan yang namanya komputasi itu adalah memudahkan pekerjaan manusia. Begitu juga dengan JavaScript. Dia memudahkan kita untuk menghitung atau menghitung dengan operator aritmatika tersebut, sehingga kita tidak perlu bersusah payah menghitung dengan begitu lamanya. Tidak jauh beda fungsinya dengan kalkulator. Oke, daripada banyak ngomong, kita akan lihat seperti apa contohnya di sini. Operator itu seperti apa sih? Maka di sini, oke, langsung anak kasih contohnya console log. Jadi 20 tambah 30 itu hasilnya kan 50. Oke, kita cobalah console log. Kita mau pembagian aja. 20 pembagian itu 5, hasilnya 4. Kita bisa lihat hasilnya di sini 4. Oke. Ketika kita membagikan, maka akan muncul di sini console. Oke. Namun apakah operator itu hanya pembagian penjumlahan aja? Enggak, ada beberapa operator yang perlu kalian tahu. Di sini Ana hanya menjabarkan operator aritmatika aja ya. Ada beberapa, ada operator logika, ada yang lainnya. Tidak akan Ana bahas di sini. Ana akan bahas di aritmatikanya aja. Oke. Yang pertama ada penjumlahan dengan simbol plus, pengurangan dengan min, mudah kan? Kalian itu dengan simbol bintang, kalian bisa menemukannya dengan shift dan nomor 8. Itu insya Allah paten di situ tanda bintang. Dan pemangkatan ya pangkat lah, kalian tahu. Kita praktekkan saja kalau mungkin masih bingung. Wah, hang. Maaf. Ini laptopnya agak. Kita ulang. Sebentar. Oh, ini berat juga ini. Kita pindah ke Chrome saja. Oke. Karena nggak tahu itu kenapa. Ana jeda dulu ya, mohon maaf. Oke guys, maaf tadi ada sedikit kendala di browsernya. Oke, kita lanjutkan aja. Tadi di sini di penjumlahan ya, pengurangan di operator ya. Oke, mari kita hapus dulu. Lalu kita tambahkan 20 maaf dulu console log 20 pangkat 5. Maka hasilnya akan keluar 3 ini? 3.200.000. Itu 20 pangkat 5. Dan seterusnya. Kalian bisa coba-coba sendiri.
Oke, kita masuk ke if else statement. Jadi di JavaScript itu dia menerapkan seperti logika kita di kehidupan nyata. Seumpama kita ingin keluar, namun kita eh, membutuhkan dua pilihan. Seperti di sini, kalau hujan deras, Ana bawa payung. Kalau enggak hujan deras, berarti berangkat. Di sini, maka codingannya seperti ini. Ketika hujan deras, maka karena hujan deras, maka berarti booleannya true. Dan ketika hujan deras, maka Ana akan bawa payung. Dan kalau enggak, else ini, kalau enggak hujan deras, berarti tak perlu bawa payung. Seperti itu. Nah, simpelnya if else itu ketika kita dihadapkan dengan dua pilihan dan kita ingin memilih menentukan salah satunya. Nah, seperti itu. Dan switch case statement itu adalah bentuk lain dari if else statement, namun ia lebih ringkas. Nah, seperti ini. Kalau di sini dia harus tulis else if. Namun kalau switch dia tinggal switch lauk, case ayam, jenisnya unggas, break, lalu seperti ini kalian bisa lihat sendiri. Maka hasilnya jenisnya di sini kan ikan. Ikan ini jenisnya apa lauknya? Maaf, jenis lauknya apa? Kan berbisi nih, ikan belum tahu. Nah, di daftar ini ikan itu seafood, maka akan masuk ke sini jenis. Ketika Anda konsol log, maka keluarnya seafood. Seperti itu. Oke, semoga kalian paham dengan penjelasan Anda. Terima kasih atas partisipasinya dan atas sudah menonton video Ana. Dan jika kalian suka dengan video ini, kalian bisa bagikan ke yang lain dan jangan sungkan-sungkan untuk mengkritik atau memberi masukan yang membangun tentunya, jangan yang menjatuhkan. Oke, terima kasih atas partisipasinya dan yang lain. Sekian dari Ana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.